Om Swastiastu. Saya atas nama Niluh Dinasta Dewi dari kelas 11 Pariwisata 2 nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Penggali Sumur yang Ingin Pensiun. Dari daun jendela yang terbuka, aku melihat Om Banus berdiri sendirian di sumur. Kedua lengannya yang kekar menekan bibir sumur. Kepalanya ditundukkan seperti sedang melihat sesuatu dalam sumur yang memikat matanya. Dalam bentangan jarak itu, aku melihat ia tercenung tanpa peduli angin sore yang menyapu-nyapu rambut ikalnya. Kami mengenalnya sebagai lelaki penggali sumur. Ibu pernah bercerita bahwa sumur di tengah kampung ialah sumur pertama yang digali oleh Om Banus. Ia tergerak menggali sumur karena orang-orang kampung hanya menaruh harapan dari curah hujan. Om Banus berhasil menggali sumur itu dengan kedalaman mencapai 16 meter. Warga membantu Om Banus membuatkan dinding sumur dengan batu bata. Kenapa Om Banus ingin menjadi penggali sumur? Giliran Ola, lelaki yang suka mencari tahu itu bertanya. Om Banus mengisap rokok sekali lagi dan kami diam menanti jawabannya. Aku dan Ola duduk bersama Om Banus di atas bali-bali bambu. Aku di sebelah kanannya. Ola berhadapan langsung dengan Om Banus. Dan kedaman berdiri dekat lubang sumur dengan tubuh sepenuhnya kepada kami. Setelah mengepulkan asap ke udara, ia berkata pelan, "Om ingin orang-orang di kampung ini bisa hidup karena air adalah sumber hidup kita. Anak-anakku." Ia membuang batang rokok yang telah menjadi puntung di tangannya. Wajahnya menengadah ke atas membayangkan sesuatu. Di sumur, lanjut Om Banus, kita akan menimba kehidupan, anak-anakku. Kita akan bercerita, belajar sabar, dan dikuatkan oleh persatuan, nak. Di sumur, kita menemukan diri kita bukan lagi satu, melainkan menjelma persekutuan yang kuat, sebagaimana satu tetes air mata yang jatuh dari bibir sumur untuk menjadi banyak di dasar sana. Anak-anakku, itu sebabnya Om ingin jadi penggali sumur. Aku melirik kepada Ola dan menemukan dirinya telah cukup puas. Saat kuarahkan pandangan kepada kedaman, mata kami bertumbuhkan dan aku melihat kedaman mengangguk-angguk. Tapi, kalau semakin banyak sumur, orang tidak akan ramai lagi, Om. Aku berkata begitu saja sambil menekan-nekan lengan kanan Om Banus. Ia melihatku, lalu mengacak rambutku dengan tangan kirinya. Bibirnya tersenyum. Wajahnya merekah seperti gembang bunga pagi hari. Raut wajah yang pernah merekah itu tak kutemukan ketika aku menjumpai dirinya di sumur sore ini. Om Banus kenapa murung? Aku mengagetkan lamunannya. Ia menoleh dan mendapatiku sedang meletakkan ember di lantai sumur itu. Mataku tetap mandang Om Banus yang sedang sedih. Goran, suara pelan dan sendu. Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Aku mendekati dan berdiri di samping kanannya. Aku melongok ke dalam sumur. Barangkali ada sesuatu di dalam sana yang membuat Om Banus bersedih. Namun tidak kutemukan apa-apa. Air di dasar sumur begitu tenang. 2 timba dari jerigen putih pudar pun tergantung hening. Sepi, sunyi. Tidak seramai dulu lagi, nak. Semua orang sudah bisa mendapatkan air dari sumur rumahnya masing-masing. Mesin-mesin telah menggantikan tenaga manusia, nak.
Kalimat ini seperti sebuah penyesalan, dan aku paham bahwa Om Banus merasa bersalah telah menggali sumur-sumur bagi warga. Ia menyesal telah menjadikan sumur pertama ini tidak seramai dulu. Tidak ada lagi nyanyian rayuan orang muda dari gambus Om Leo, lelucon Om Lambert, kemarahan Om Tonis yang mengundang tawa, dan kegirangan anak-anak yang berlarian di lorong-lorong saat menunggu orang tuanya menimba air. Rupanya Om Banus juga menghafal tingkah laku warga kampung kami. Aku menutup mata dan membayangkan semua kenangan-kenangan itu. Semuanya melekat erat di kepalaku. Saat ku buka mata, aku menemukan dasar sumur di hadapanku semakin gelap. Sementara itu, Om Banus tengah mengumpulkan kenangan. Kalau boleh meminta, aku ingin kebersamaan kita kembali sebagaimana dulu lagi, Nak. Ia terdiam. Begitupun aku. Mata kami tetap tertuju kepada dasar sumur yang sama. Aku yakin ada kerinduan yang sama di benaknya dan di benakku detik ini. Angin sore musim kemarau berembus-embus. Sumur ini semakin hening di hadapan dua lelaki yang mencintai kerinduan yang sama. Sebuah kerinduan akan kebersamaan yang semakin tergurus dalam pusaran waktu. Dari dasar sumur, kenangan itu menjelma, bayangan-bayangan tiap orang yang pernah ada di sumur ini. Semuanya serasa berlarian di mukaku, tapi tiada kenyataan sesungguhnya kini. Orang-orang telah menggunakan caranya mendapatkan air sebelum matahari benar-benar terbenam. Bunyi mesin pompa air di beberapa rumah bersahut-sahutan. Samar-samar telingaku menangkap ucapan Om Banus. Aku ingin pensiun.